Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anakku. Tabi pun. Untuk pagi hari ini kita masih membahas pidato persuasif. Kalau pertemuan minggu lalu kita membahas pidato persuasif tentang KD 3.1, menelaah struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Untuk kali ini kita membahas KD 4.1, yaitu menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menyusun pidato persuasif. Yang kedua, berpidato. Anak-anakku, sebelum Bapak lanjutkan materi berikutnya, Bapak ingatkan, tentunya anak-anakku pernah mendengar atau masih ingat tentang seorang orator ulung, tokoh nasional Indonesia, yaitu Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, dan pahlawan nasional, yaitu Bung Tomo. Dua orator ulung ini mempunyai daya tarik dalam berpidato, dapat memberikan semangat patriotisme di dalam pidatonya, dan dapat menggugah semangat. Bahkan orang yang mendengar atau membacanya dapat terpengaruh. Maka mereka disebut orator. Orator adalah orang yang ahli dalam berpidato. Coba kita lihat dalam kutipan teks pidato Presiden Soekarno. Di sini, berikan aku 100 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Kutipan pidato ini disampaikan pada saat hari ulang tahun Republik Indonesia tahun 1956. Begitu pula dengan kutipan tokoh Bung Tomo, yaitu dalam kutipannya, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Dua kutipan ini memberikan semangat dalam lubuk hati seorang pendengar ataupun pembaca. Jadi orang yang mendengarkan pidato tersebut menggebu-gebu, merasa semangat, bangkit rasa nasionalismenya. Inilah seorang orator yang ulung. Anak-anakku, kalian juga bisa menjadi seorang orator ulung. Oleh karena itu, kita lihat langkah-langkah cara menyusun pidato persuasif. Yang pertama, memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Ini sangat penting sekali. Diharapkan topik yang akan kita pilih topik yang benar-benar kita kuasai. Yang kedua, menentukan tujuan pidato persuasif. Tujuan ini dapat menentukan keberhasilan pidato kita, dapat membujuk atau dapat mempengaruhi seorang pendengar atau pemirsa. Ini sesuai dengan topik dan tujuan yang akan kita inginkan. Yang ketiga, mengumpulkan data untuk mendukung argumen atau alasan. Diharapkan data atau argumen yang akan kita buat di sini ini diharapkan benar-benar objektif, sehingga pendengar atau pembaca benar-benar ikut merasakan, sehingga terbujuk dan ikut menjadi dalam kesatuan mendengarkan pidato tersebut. Yang keempat, menyusun kerangka pidato. Jadi dari topik, tujuan, kemudian data yang telah terkumpul, kemudian disusun menjadi suatu kerangka.
Dan yang kelima, pembahasan dengan mengembangkan kerangka pidato tersebut. Selanjutnya, berpidato. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berpidato, yang pertama yaitu persiapan materi. Jadi materi yang akan kita sampaikan benar-benar telah terkuasai. Kemudian persiapan pendengar. Jadi siapa yang akan mendengarkan pidato kita tentunya harus relevan, harus sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Misalnya seorang anak-anak, seorang pemuda atau orang tua. Jadi materi disesuaikan. Jangan kita akan menyampaikan materi pidato pada orang tua, materinya tentang bahasa gaul, bahasanya juga ini perlu diperhatikan. Begitu pula dengan anak-anak. Kita menyampaikan pidato, misalnya anak-anak. Ini materinya juga sesuai dengan kondisi atau pola pikir anak-anak. Yang ketiga, aspek yang diperhatikan dalam berpidato. Apa saja aspeknya? Ya, diantaranya kebahasaan, kemudian tujuan tadi perlu diperhatikan. Selanjutnya, persiapan materi pidato. Yang perlu disiapkan yang pertama adalah mengumpulkan bahan-bahan. Bahan-bahan yang dikumpulkan harus benar-benar sesuai dengan topik dan tujuan yang akan kita buat. Kemudian setelah itu baru kita susun kerangka naskah pidato. Jangan lupa dalam menyusun kerangka naskah pidato kita memperhatikan struktur kebahasaan pidato. Ya, struktur pidato ada 3 secara global, yaitu pendahuluan, kemudian isi, dan penutup. Selanjutnya, aspek yang diperhatikan dalam pidato, yang pertama, suara harus jelas. Jadi suara harus lantang, vokalnya, ya. Kemudian ejaannya. Jadi orang yang mendengarkan itu benar-benar jelas dan paham. Bahasa yang dipakai juga harus komunikatif sesuai dengan kondisi pendengar yang mendengarkan pidato yang akan kita sampaikan. Yang kedua, nada suara teratur dan baik, tidak monoton. Misalnya dalam suara semangat kita harus tinggi, suara bertanya kita harus lemah, suara berita informasi harus mendatar. Itu juga perlu diperhatikan. Yang ketiga, memperhatikan aksentuasi atau penekanan terhadap kata-kata penting. Misalnya kita akan menyampaikan pidato tentang kenakalan remaja. Jadi narkoba atau kenakalan itu perlu ditekankan kata-kata itu. Sering kita ulang dalam rangka untuk memperhatikan biar pendengar atau pemirsa, oh ini yang akan disampaikan penekanannya atau yang penting dalam pidato tersebut. Yang keempat, kewajaran dan kelancaran kecepatan saat berbicara. Ini santai, kondisi serius, kondisi atau dalam bercanda itu disesuaikan. Kemudian yang kelima, pidato disampaikan dengan semangat dan berwibawa. Kalau pidato itu kondisi serius, tentunya yang harus kita sampaikan ya dengan keadaan serius dan formal. Yang keenam, kaidah bahasa yang baik dan benar. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan, baik ejaannya, baik kebahasaannya, ataupun kosakata dan pilihan kata atau diksinya. Kemudian yang ketujuh, durasi waktu. Jadi waktu betul-betul kita perhatikan, jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat atau pendek. Orang mendengarkan secara konsentrasi itu sebenarnya 10 menit itu sudah hebat. Lebih dari 10 menit, pikiran kita sudah tidak fokus lagi. Nah, untuk itu perlu diperhatikan. Jadi kalau kita menyampaikan pidato, itu misalnya dalam keadaan kondisi yang penting, ya jangan terlalu banyak yang melenceng, tentunya fokus dengan topik yang akan kita bicarakan tersebut. Yang kedelapan, penampilan, pemilihan pakaian, kerapian. Karena kita menjadi figur yang dilihat dalam berpidato, ini juga mempengaruhi, sehingga penampilan harus rapi, kondisi pakaian harus bagus, tidak harus mewah, tapi rapi dan sopan.
Iya, demikian tadi materi yang Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya silahkan anak-anakku kerjakan lembar kerja ini masuk LK3. Di sini yang diperintahkan yaitu berdasarkan infografis di bawah, tuangkanlah gagasan tersebut dalam sebuah pidato persuasif yang menarik sesuai dengan struktur. Strukturnya yaitu 1 pendahuluan, 2 isi, 3 penutup, dan kaidah kebahasaan. Di sini infografisnya yaitu tentang perilaku hidup sehat dan bersih. Ini kondisi pandemi saat ini. Jadi silakan anak-anakku buat pidato lengkap dengan pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian diperhatikan kaidah kebahasaannya. Kalau sudah selesai, silahkan anak-anakku kirim LK3 ini di Google Classroom dan Bapak tunggu untuk pekerjaannya. Silakan, selamat mengerjakan, dan Bapak ucapkan terima kasih. Demikian yang Bapak sampaikan, dan silahkan kalian kerjakan tugas yang tertera dalam PowerPoint, dan silahkan dikirim lewat Google Classroom. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan nomor absen. Dan pertemuan hari ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.